Yo, balik lagi sama gue di channel Rumetin. Selamat pagi teman-teman, selamat melanjut merah lagi ya. Jadi di video kali ini akan saya update lagi untuk Bitcoin dan juga render gitu ya. Karena ada yang request gimana nih render dan lain sebagainya, coba saya update lagi. Dan kemarin itu ada saya bikin video ya, perihal Bitcoin dan juga Manta teman-teman di sini. Sekitar 23 jam yang lalu, dan juga saya melakukan live streaming ya tuh sekitar 11 jam yang lalu. Ya, jam setengah 10-an malam lah waktu Jakarta. Ya. Jadi kalian bisa tonton, di situ ada saya jelaskan ya dari perihal alt season dan lain sebagainya. Ini cuma 1 jam aja, nggak lama-lama teman-teman ya. Jadi ada beberapa poin penting di situ. Halo guys. Kalau misalkan kalian mau nonton, silahkan ditonton karena nextnya ada outlook dan saya usahakan lah ya, semoga minggu depan saya bisa live streaming lagi, entah itu di hari Sabtu atau Minggu, dan live streamingnya pun cuma 1 jam, tentunya jam malam ya, entah itu jam 10 malam atau setengah 10 malam gitu ya. Jadi kita lihat dulu overall market ya. Di sini global crypto market cap-nya mengalami penurunan ya, kurang lebih turun 6%. Dan Fear and Greed Index ini yang menjadi salah satu indikator andalan ya, sudah turun sampai 61 greed ya, which is ini sedikit lagi masuk ke teritori warna kuning teman-teman, which is itu masuk ke teritori normal. Berarti market yang tadinya extreme greed ya, orang-orang udah mulai mulai euforia banget, mulai serakah banget, ini udah cooling down ya, menuju cooling down lah sebentar lagi teman-teman ya, masuk ke sekitaran range 50 untuk Fear and Greed Indexnya. Itulah yang saya pribadi tunggu-tunggu dan udah sering juga saya update di video gitu ya. Dan kita lihat juga resikonya apa kalau itu terjadi ya, market merah merona nih ya, mau nggak mau teman-teman ya, nggak mungkin market nggak merah, market nggak koreksi tapi Fear and Greed Indexnya ini mulai slowing down. Itu belum ada sejarahnya sih teman-teman ya. Biasanya orang-orang itu dari euforia menjadi netral, agak takut-takut gitu ya, karena market ya diguncang berita negatif, plus juga harganya mengalami koreksi atau penurunan, entah itu koreksi normal atau penurunan tajam ngedam gitu ya. Dan ini juga menjadi salah satu faktor sih sebetulnya ya, tadi subuh sebenarnya ya, di sini ada serangan dari udara ya, Iran ke Israel teman-teman. Jadi ini menjadi salah satu penyebab juga kenapa market kembali merah merona ya. Ditambah lagi Bitcoin juga kita bisa lihat terdampak merah, dan Bitcoin dominance itu masih strong ya. Jadi altcoinnya waduh kembali memble teman-teman ya. Ini kembali memble nih, tiduran teman-teman ya altcoinnya. So, tanpa basa-basi kita akan bahas dulu untuk perspektif secara daily. Ini adalah pembahasan dari live streaming tadi malam, teman-teman. Ini adalah key levelnya di sekitar 66.000 ya. Ini udah terbreakdown dan closing bahkan di 63.988 dolar. Bikin wick atau tail candle di 60.900 dolar kalau kita lihat secara daily di Coinbase. Dimana kalau saya lihat di area ini ya, ini coba saya markingin teman-teman, waktu dia bikin tail candle. Nah, sebelumnya ini sempat di testing pada 1 Maret, kemudian 20 Maret, dan tadi malam ini di testing ya 13 Maret teman-teman. Ya. Di sini sempat di testing and then mengalami pemantulan. Ya, sekarang ini masih lanjut turun lagi, tes ke area support terdekat di sekitar 62.000 dolar, 62.500, 62.700 dolar. Ya. Kita lihat dulu deh reaksinya teman-teman. Ya. Pertama kali ini reaksi di testing mendapatkan pemantulan sampai 68.000 dolar. Next candle ini dites sampai area bawah, mantul lagi sampai new ATH ya. Testing lagi pada 20 Maret, mantul lagi nih sampai 71 ribuan dolar. Kemudian sekarang yang perlu kita perhatikan secara seksama adalah mengalami pemantulan tapi next candle-nya masih merah teman-teman. Ya, makin lama momentum ini makin slow karena juga berita peperangan ini ya, bad newsnya cukup strong. Dan ya, soon or later dia akan masuk ke box ajaib ini. Apakah benar-benar akan hit ya di sekitar 57.400-an sampai 59.200 dolar? Ya, let's see teman-teman. Kita lihat bersama-sama, secara bersama-sama ya. Apakah yang udah sering kita omongin dari semenjak bulan Maret ya,
ini apakah akan terjadi, ya benar-benar ke-achieve target ini, ya, karena memang faktor lainnya kita lihat dari closing monthly ya, itu juga udah ngeri-ngeri sedap, hijau-hijau terus, dan sooner or later mencoba untuk visit area ini, ya hopefully teman-teman, kalau dia visit di sini mendapatkan reaksi, ya kalau misalkan strong pun bisa aja dia bikin tail candle, nge-grab liquidity di bawah gitu ya, seperti fake out, akhirnya mampu recover lagi, ya ke bawahnya mungkin di sekitar 55.000 something lah, ya hopefully skenario ini bisa terjadi. What if skenario ini malah bablas teman-teman, ya bablas, dia akan coba ngejar berapa, ya mencoba mengejar area $52.000, ya dimana sebelumnya ini menjadi resisten juga pada pergerakan Bitcoin secara daily time frame, ya jadi bisa sekali dipantau untuk beberapa range area target untuk si Bitcoin. Kita ngomongin the worst case nya, jadi mungkin buat teman-teman yang sudah akumulasi dan baru mau akumulasi kembali, ya bisa menunggu area yang sedikit lebih bawah lagi, ya untuk antisipasi untuk si Bitcoin ya tentunya. Kalau kita lihat secara time frame 1 jam, hourly-nya ini jelas banget ya. Ini outlook beberapa waktu lalu juga, jadi secara daily maupun hourly saya bedakan gitu ya, karena hourly kan kita bisa lihat lebih detail lagi ya. Ini sebelumnya menjadi area support nih, box hijau bagian atas ini. Ini support become resistant teman-teman. Jadi ketika dia drop, naik sekedar retest, kemudian lanjut turun lagi gitu ya. Jadi se-strong itu tekanan jual yang ada pada Bitcoin. Ya kita bisa lihat ini di range 65 ribuan dolar. Ya ketika dia drop lagi sampai, kalau ini kita lihat di toko hijau teman-teman ya, sampai 59.800-an, mengalami pemantulan ya, cuman sekedar dites kemudian lanjut turun lagi. Nah sekarang area ini lagi dites lagi nih, area support ini di sekitar 62.400-an dolar. Ini lagi dites lagi sama Bitcoin. Ketika area ini bablas juga gitu ya, possible untuk dia masuk ke teritori 58.000 dolar. Ya jadi itu bisa sekali diperhatikan resikonya ya untuk si Bitcoin. Kenapa saya tandain area ini? Karena kita lihat jelas banget secara time frame 1 jam sebelumnya ini mendapatkan reaksi, dan ini juga ya beberapa kali di testing, dan ketika udah mampu break, ini cuma dites pertama kali di 5 Maret dan belum di testing lagi area tersebut. Ya, tinggal kita lihat aja apakah memang ada reaksi dari buyer yang masuk di level area ini, atau malah orang-orang masih dalam tanda kutip wait and see juga melihat kondisi geopolitik saat ini yang sedang memanas antara Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat. Ya. Dan kita lihat juga volumenya di sini secara 1 jam ini juga merah besar juga ya. Menandakan ya tekanan jual masih strong di market. Ya, tinggal kita lihat secara bersama-sama apakah memang dari area sini masih melanjutkan penurunan atau tidak. Next, terakhir kita akan bahas render ya. Terakhir kali pembahasan render ini udah lama karena ya render udah naik sampai 12-an dolar gitu ya. Nah 3 minggu yang lalu ya, karena udah naik tinggi jadi saya nggak bahas-bahas lagi teman-teman. Apa yang mau dibahas lagi gitu ya, tinggal menunggu aja waktu dia koreksi. Dan ini adalah outlook terakhir waktu dia sampai bahkan 13-an dolar nih. Sorry, nggak cuma 12 ya, 13,8 dolar nih ATH-nya. Ketika dia breakdown dari range sideway-nya dia, ya adanya possible untuk dia visit 2 area target nih. Area target pertama itu di retracement 0,6. Ini coba saya extend ke samping ya biar kelihatan jelas. Ya, dimana ini box putih pertama ya, dengan estimasi tanda kuning, panah kuning ya pertama. Dia sempat visit ya, kita bisa lihat di sini candle ini sempat visit di 8,93 dolar. Memang mantul teman-teman ya, cuman mantulnya pun terbatas ya. Kita bisa extend lagi di sini trendline support ini. Nah kita lihat dengan jelas banget ya. Coba saya warna merah. Jadi memang adanya pemantulan, tapi pemantulan yang ada terbatas. Ya, cuman sekedar retest ke SNR yang ada pada render sebelumnya nih. Ya di sekitar 10,33 dolar, sekitar area itu aja, kemudian rejection lagi lanjut turun. Ya. Melihat tekanan jual yang seperti ini ya, pada next area target di sekitar 7,5
$6,07 sampai $7,5 ini masih possible untuk render tes area lebih bawahnya lagi. Di area sini. Di sini teman-teman. Itu di sekitar 5,27 sampai $5,711. Ini masih possible untuk dites atau dihampiri sama render ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita bisa lihat aja nih. 1 red candle, 2 red candle, belum adanya bull candle. Ya walaupun sebelumnya ini bikin tail candle, tapi tekanan jual masih berlangsung gitu ya. Jadi buyer saya itu ada tapi nggak se-strong sama sellernya. Sellernya itu lebih strong teman-teman ya. Jadi sooner or later kemungkinan besar render akan visit area ini. Bisa menjadi area krusial dan diperhatikan untuk render di sekitar $5 ya. Itu adalah resiko di depan mata yang kemungkinan kita akan lihat. Kenapa saya tanda area itu sebelumnya ini menjadi SNR juga nih ya pada pergerakan render secara daily time frame ya. Jadi sangat-sangat wajar ketika dia test lagi karena beberapa area ini udah kejebol gitu ya, nggak sanggup menahan ya. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi untuk target koreksinya render. Area ini jebol lagi, area ini kalau jebol lagi, next area berapa? Sebentar, coba saya munculkan ya. Oke. Next area target lagi di sini di 4,2 sampai $4,455 ya. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi untuk 2 area target render nih teman-teman ya. Untuk yang nanyain nasib render, jadi kita nggak ngomongin bounce back yang tinggi banget atau gimana. Kita lihat juga faktanya ya, realitanya serangan lagi selling pressure-nya masih strong. So sooner or later dia akan coba visit ke 2 area target ini untuk render ya. Jadi prepare for the worst teman-teman, khususnya yang masih mempertimbangkan render. Bisa dipantau 2 area bawah ya. Kemudian kalau kita lihat juga untuk time frame 1 jamnya ya, overall kurang lebih sama ya seperti beberapa altcoin lain. Kita bisa lihat di sini. Di sini seperti adanya pemantulan sebentar teman-teman ya. Ya. Di sini adanya pemantulan ya, tapi langsung reject lagi teman-teman. Ini berada atau persis rejection terjadi ini di resisten terakhir kali nih di sini. Ya, di sini terakhir kali 1-2 bull red candle time frame 1 jam. Kemudian dia mencoba recover, 2 bull candle lagi langsung reject lagi. Yang menandakan memang selling pressure itu masih strong. Ya, belum adanya tanda-tanda akan reversal kalau kita lihat secara candle seperti ini ya. Jadi palingan itu yang pengen saya update untuk render dan juga Bitcoin. Stay safe di market teman-teman, hopefully bisa terbantu. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.